Halo. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda dan gua pastinya Andri yang diangan dah uga-uga. Jadi goblok sekarang kita masih kembali di sesi artis audio review mistis. Betul. Dan ini adalah spesial Agustusan ya. Menjelang. Karena bentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Betul. Namun kita kasih spoiler dulu ya. Untuk sebelum ke lomba kerupuk nanti. Nah, kita akan bincang-bincang mistis pastinya. Namun ini berkaitan dengan zaman penjajahan juga. Nah, itu. Jadi sejarah-sejarah kemerdekaan gitu kan. Betul. Sejarah-sejarah pahlawan kita zaman dahulu gitu kan. Ya, betul. Dan kebetulan ini juga yang ngirim belum dibacain lagi ya. Iya, jadi belum. mohon maaf, mungkin nanti di teks selanjutnya kita langsung bahas. Betul. Setelah kemarin kita yang game online itu ya. Sama game online sama yang artis dadakan. Iya, artis dadakan itu adalah di mana kita mengajak seseorang itu secara random. Secara random kita ajak Dadakan ngobrol, juga. dadakan juga, No settingan. Oh, gitu ya. BTW nih ngomong-ngomong Agustus, apa yang akan lu lakukan sih nanti di saat 17 Agustus? 17 Agustus gua pagi-pagi gua siap-siap jam 5 subuh. Ya, Sholat dulu, terus sarapan, terus berangkat ke Gedung Sate untuk upacara untuk penghormatan kepada para pahlawan. Iya benar, itu. nasionalisme. Kita harus mempunyai jiwa nasionalisme. Iya dong. Tong sarewai kan kita gitu. tuh. Orang dulu pahlawan berjuang. Nah, Masa kita di hari kemerdekaannya tidur hare-hare. hari-hari. Itu tuh jangan disayangkan lah. Sayangkan kayak lu dulu gitu. Kayak dulu kan waktu SD kalau nggak salah. Iya, waktu SD. Karena upacaranya di lapang ya. Kalau SD ya. Ada juga kan di kampung-kampung juga ya. Ada. Ya, kalau kalian tuh para kawan kumis ngapain aja tuh ya? Boleh di komentar. Kalau gua nanti setelah itu mau ikutan lomba sih. Lomba pastinya dong gua juga. Lomba balap karung. Jadi si karung teh kurang dicicingkeun tak 2 karung sena balapan. Gitu. Mun urang bisa dua neng. Lomba balap karung. Starna teh di Cirebon, finishna di Bandung. Beli naik skateboard kuduna. Eta rada antik. Ya, Lomba kerupuk enggak lo? Kerupuknya. Aku kerupuk Kudu lomba makan nasi padang mana mah. Kudu ditambahan sanguan gitu ya. Nah, kalian mau ikut lomba apa guys? Yang penting jangan ikutan lomba lari dari kenyataannya. Karena itu berat, brother. Jangan, nggak akan bisa. Kalian bisa itu. Harus dilakukan oleh orang-orang profesional. Ya Oke, itulah obrolan Agustus ya. Sebelum nanti di tanggal 17 nanti kita akan lanjut lagi masalah lomba-lomba mah. Betul. Dan sekarang kita kembali. Sekarang dulu nih Nal. Ya, akan membahas apa sih? Ya, sejarah-sejarah peninggalan Zaman Belanda atau zaman pahlawan kita dulu ya. Dan ini berkaitan dengan tempat mistisnya yang udah ditinggalkan zaman dulu. Iya. Ini yang pertama lu baca nih. Yang pertama macana soalnya. Nih, anjir bisa dikaingkeun edan gimana? Nih, ada nih Benteng Van den Bosch. Di Ngawi, Jawa Timur. Ini dikenal dengan nama Benteng Pendem. Kabarnya kerap tampak rombongan tentara Belanda tanpa kepala yang sedang berbaris. Wow. Ini cukup creepy ya. Berarti ini gak beda jauh sama yang di sini tuh, di mana sih? Tongkeng ya. Di Tongkeng kalau misalkan tentara Belanda tanpa kepala itu, cuman bedanya di sini berkuda. Di Tongkeng itu berkuda. Tapi tentara Belanda juga nggak di Tongkeng? Kalau nggak salah sih ya. Iya. Oh, kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu juga sih, gue lupa lagi. Nah ini tuh kalian bisa lihat aja tempatnya di Ngawi. Di Google. Iya suka naik truk di Ngawi. Iya, kan kejauhan. Kecuali kalau mau main langsung, kita juga pengen sih. Kita mau pengen wae ke mana ge. Kan can aya waktuna. Nah, itu jeung can aya duit. Ini coba ada sejarahnya lagi enggak?
lumayan angker men. Kayak apa ya? Kayak Roma ya. Kayak Roma ya. Bener. Gambarnya kayak gitu. Gak ada penjelasannya. Pokoknya ini yang pertama ada Benteng Van den Bosch aja di Ngawi. Pokoknya kabarnya gitu tuh. Ada nih yang kedua nih. Ada Benteng Pendem Ambarawa Semarang. Ini di Semarang nih. Telah ada sejak 1843. Wah, mana yang mau di mana kene? Tuh kamu di jero mananya? Yang dibangun oleh Belanda. Di benteng bekas penjara ini konon sering ada penampakan kepala tahanan yang digantung. Akhir seram juga ya. Ngeri. Ini tuh berarti dibangun oleh Belanda di benteng bekas penjara. Bekas penjara dulunya. Dan di sini tuh sering banyak juga penampakan. Dan penampakannya itu tidak seperti biasanya. Karena ini penampakan kepala tahanan yang digantung. Memang sesadis itu ya. Iya. Sesadis dan semenyeramkan itu sih ya Nal ya. Betul. Ini habis kemana lagi nih? Karena 10 tapi nahan ayat 2. Ayat 2 anjir. Nah ini. Ada juga di sini sumur di Benteng Nusa Kambangan. Ini mah udah cukup terkenal ini. Dengar kata Nusa Kambangan juga udah cukup menyeramkan ya. Menyeramkan karena di sana penjara terseram lah pokoknya. Karena jauh dari mana-mana katanya gitu. Terus untuk napinya juga kan itu kasus-kasus yang besar itu. Dan katanya di situ tuh yang pernah gue dengar ada binatang mitos gitu kan. Binatang mitos apaan tuh? Berele? Bukan kayak nanti kita searching ini dulu lah. Sekitar 3 abad lebih lamanya Belanda menjajah tanah air Indonesia dengan sistem yang terkenal sistem kerja rodi. Betul. Yang memaksa masyarakat membangun sebuah fasilitas negara secara cepat dan tanpa upah. Itu sih sadis banget ya. Ya, kita mah sekarang udah menikmati aja ya. Itu belum. Ya, makanya harus sering bersyukur. Betul, karena kita udah enak lah. Itu kan dibilangnya mah. Tinggal mengingat, tinggal membangun semangat untuk generasi bangsa ini. Sehingga selama proses penjajahan tersebut tidak sedikit bangunan yang dihasilkan di bawah jajahan Belanda seperti akses jalan raya, bangunan sekolah, akademi, dan masih banyak lagi jenisnya. Memang banyak peninggalannya. Kendati demikian, bangunan-bangunan tersebut kini banyak yang terbengkalai dan malah meninggalkan kesan horor dan menjadi cerita masyarakat yang menyeramkan. Ada peninggalan mistisnya jadinya. Terus gue pernah dengar juga sadisnya itu waktu kerja rodi itu, kalau ada orang kita gitu, orang lokal yang kecapean hingga meninggal, ya udah didiemin gitu aja. Jadi nggak dikuburin, nggak gimana makanya. Mungkin itu yang menjadi arwah energi yang mungkin ya. Gitu. Ini kembali ke sumur yang di Nusa Kambangan. Adalah sumur di Benteng Nusa Kambangan. Sumur yang berlokasi 100 meter dari Benteng Karangbolong di Nusa Kambangan Timur, Cilacap, Jawa Tengah. Ini menyimpan cerita yang sangat mengerikan dan membuat siapapun yang berada di lokasi ini akan merasakan sensasi merinding bukan main. Kita tes coba nanti. Anjir. Tapi katanya kalau kita ke Nusa Kambangan harus perizinan. Memang harus perizinan. Yang sangat ketat juga katanya sih. Iya kayaknya. Tapi nggak tahu sih. Katanya ada wisatanya juga ya. Dan gua pernah lihat. Jadi hutan Nusa Kambangan tuh masih banyak hewan-hewan buas katanya. Nah itu memang iya. Gue dengar juga. Takut juga ya. Karena di tengah-tengah pulau kan itu. Cilacap, Ucung atau men. Betul. Ini lanjut dulu. Sumur ini diyakini menjadi saksi bisu pembantaian para pekerja paksa. Mereka yang mengalami sakit karena kerja paksa biasanya akan dibantai dari masukan ke dalam sumur yang dalamnya sekitar belasan meter. Ini kalau ini tuh jadi yang udah kecapean malah dibantai yang terus kering dibantai, dimasukin ke sumur ini itu untuk menjadi pembuangan. Wow, sisa di situ ya. Belanda, gila.
Tuhan. Kan udah sekarang udah merdeka. Iya, Udah betul. damai lah sekarang ya. Lawang Sewu nih yang kedua baca Ri. Lawang Sewu. Untuk kawan kumis mungkin udah sering mendengar. Udah sering mendengar Lawang ya. Sewu ini. Udah terkenal nih. Nih, bagi sobat dukun yang tinggal atau pernah berkunjung ke Semarang, tentunya tahu yang namanya Gedung Lawang Sewu. Tuh. Selain terkenal karena arsitekturnya yang sangat apik, gedung ini Dibangun pada tahun 1904. Oh, Ini juga sangat terkenal karena gangguan alam gaibnya yang dahsyat. Gedung yang terletak di bundaran Tugu Muda, yang saat masa penjajahan arena itu disebut, ini ada hese macana, Wilhelmina Plain, oh itu bahasa Belanda kayaknya. yang menyimpan sejuta kisah mengerikan soal gangguan alam gaib, mulai kisah noni Belanda, kisah serdadu, hingga kisah siluman belut putih, lengkap menjadi pajangan di permukaan Lawang Sewu. Lu sendiri udah pernah ke Lawang Sewu? Gua belum pernah sih, pengen sih. Nah di sana tuh memang apa ya, tempatnya tuh serem-serem. Oh, lu pernah ke sana? Enggak sih, gue lihat di YouTube. Makanya nanti kita ke sana ya. Tapi katanya kan Lawang Sewu. Lawang Sewu. Ya Lawang Sewu. Enggak sekitar. Apa? Fodi. Iya, Lawang Sewu itu banyak pintu katanya. Beda lagi. Beda lagi, beda. Oh, beda lagi ya. Aino pintu 1000 pintu teh enak sih, gedung 1000 pintu. Oh beda deh sih nanya. Beda deui ya anjir. Oh iya, pokoknya Lawang Sewu menyimpan kisahnya beda deui ya. Lawang Sewu. Sewu teh 1000-nya. Oh, berarti benar 1000 itu. Baru kira nih pas Kristus teh. Pasti sih gitu. Enggak, kita lupa. Bisa. Itu lupa. Nice. Soalnya banyak ini materi. Kita terlalu memikirkan materi untuk kedepannya ini tuh. Soalnya ini riset sih, coba. Dan ini gangguan alam gaibnya sangat dahsyat kan katanya. Bermula dari noni Belanda, kisah serdadu. Nah ini lu tahu nggak kisah serdadu itu kayak gimana? Gak tahu gue. Terus ada juga siluman belut putih. Tuh banyak banget ini. Peninggalan Belanda yang dahsyat ini. Yang ketiga Ri, lanjut aja. Yang ketiga, sok Benteng Rotherham. Anjing. Rotterdam. Eta teh bacana Rotherham. Oh gitu. Iya, soalnya gua kan turunan Belanda. Oh Walanda. Iya. Ibu gua Belanda, Bapak masih cadas. bapak cadas. Iya gitu. Ini langsung aja nih. Benteng Rotterdam. Rotherham. Ya. Benteng peninggalan Belanda yang berlokasi di Makassar ini. Oh di Makassar. Menjadi destinasi edukasi wisata yang perlu kamu datangi. Iya harus. Gua harus datang. Saat berkunjung ke Makassar, selain terkenal dengan nilai-nilai sejarahnya, konon katanya tempat ini juga terkenal karena horornya. Bermula pada kisah pembantaian juga nih yang dilakukan oleh tentara Belanda terhadap pekerja pribumi, masih kerja rodi nih. Sejak itu menurut kesaksian orang sekitar, kisah mistis banyak bermunculan. Salah satunya penampakan sosok wanita bergaun putih panjang yang berdiri kaku di depan pintu masuk benteng Rotherham. Anjir. Berarti peninggalan Belanda ini tuh ya karena kekejaman tentara Belanda ya. Pembantaian terhadap kerja rodi pribumi. Jadi nggak bisa ngelawan banget gitu ya, kan. tapi yang anehnya dari beberapa peninggalan itu banyak juga tuh kayak macam-macam jenis hantunya. Noni Belanda ini yang bergaun putih, siluman belut putih juga. Terus dari serdadu. Serdadu teh kayak kalau nggak salah ya, kayak tentara gitulah. Kelompok tentara gitu. Terus ada yang tadi penampakan kepala digantung tahanan. Nah, itu tuh. Oh, macam-macam. Nah, ini kalau ini bacanya gimana coba? Belanda juga nih yang keempat. Benteng Vastenburg. Benteng Vastenburg. Oh, ini yang keempat tuh beda lagi ya. Berarti tadi 2 udah kan? Berarti yang keenam ini sebenarnya. Oh iya. Nah, karena ini beda lagi.
Beda web ya. Beda web lagi. Coba baca. Nih, kisah penyiksaan di penjara bawah tanah yang terletak di Benteng Vastenburg membuat bangunan peninggalan Belanda ini terkenal karena horornya nih. Nah, pasalnya bangunan yang berlokasi di Solo. Oh, di Solo sekarang. Oh, di Solo nih. Di Solo ini sering dijadikan tempat pengeksekusian para penjajah Belanda terhadap para pemberontak. Oh, ini mah pemberontak. Namun, kisah penampakan hantu konon katanya lebih sering muncul persis di depan gerbang benteng Vastenburg. Dengan ciri khas noni Belanda menggunakan gaun putih, berdiri kaku seolah ingin menghampiri oleh siapa saja yang melihatnya. Seolah ingin dihampiri ya, sorry. Kok kebanyakan noni Belanda ya? Ya karena zaman Belanda waktu itu. Tapi kan yang dieksekusi ya pribumi kan. Tapi nanti kita coba lihat kalau versi Jepangnya apa hantunya Naruto apa gimana gitu. Dan ini nggak tahu juga. Ini kan kalau Belanda ya pasti noni Belanda. Begitu. Wow. Jadi bermacam-macam juga ya ternyata. Ternyata aduh. Tapi BTW itu peninggalan Belanda juga Gedung Sate. Gedung Sate. Banyak juga ya di Bandung khususnya. Banyak juga. Gedung Sate, gua Belanda. Gua Jepang enggak? Gua Jepang peninggalan Itu Jepang. Penginapan. peninggalan Jepang itu mah. Nah, ini untuk warga Solo. Apakah tahu nih apa tadi? Benteng Vastenburg. Apakah tahu dan kalian apakah sudah bermain ke sana? Coba yang sudah pernah main direkomendasikan dong ke kami. Bukan direkomendasikan, diceritakan. Ceritakan bagaimana pengalamannya. Betul. Terus semoga aja kita juga bisa ke sana ya. Betul, soalnya kita itu ingin ya mengunjungi semua tempat-tempat bersejarah ya. Bersejarah di Bandung. Kalau begitu juga kita ingin menanyakan sejarahnya langsung kepada para kuncennya gitu ya. Untuk lebih jelas. Iya, karena kejelasan sejarah-sejarah itu membuat kita lebih mengingatkan lah ya. Ya, wawasan juga gitu. Ini yang selanjutnya Benteng Pendem. Ini mah Benteng Pendem. Jadi Benteng Pendem atau Benteng Vanden Bosch Westburg berdiri sejak tahun 1845. Bangunan yang ada sejak masa Pangeran Diponegoro tersebut memang sering digunakan para pimpinan Belanda untuk menyusun strategi perang. Oh, ini benteng yang suka dipakai untuk rapat lah ya. Namun bukan itu yang membuat kesan horor tercipta. Apa tuh? Melainkan adanya sebuah sumur tua di area benteng tersebut, yang konon pada masa tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan mayat para tahanan perang dan pekerja rodi yang tewas ketika melakukan perlawanan. Masih di pemberontakan. Ini yang pemberontak dihajar, dibantai dan dimasukkan ke sumur tersebut. Ini kayak yang tadi ya, sumur yang sama di itu Nusa Kambangan ya. Ya, berarti tidak hanya di satu daerah ya dulu. Berarti di berbagai daerah juga ke sumur aja dihajarnya itu. Hingga kini di area tersebut terkenal horor karena sering terjadi penampakan yang sangat yang sangat mengerikan. Ya, nggak jauh lah ya untuk sejarah atau kisahnya. Kalau yang mistis pasti pembantaian. Terus ada tentara dari apa Tentara Belanda. Terus noni Belanda, gaun putih, siluman, lain-lain. Kita sangat keren juga ya Indonesia bisa memberontak gitu kan, terus memerdekakan. Iya, perlawanan itu kan sebagian dari perlawanan untuk memerdekakan Indonesia. Makanya kita harus berterima kasih sekali untuk kepada para pejuang dulu yang perang dengan Belanda atau membela negara gitu. Nah, dengan bentuk kita harus merayakan 17 Agustus itu sebagai pengingat kita kepada jasa para pahlawan dahulu. Dan kalian juga tidak lupa untuk ikut merayakan juga, karena itu juga kebetulan 1 tahun sekali ya. Jadi jangan sampai tertinggalkan lah. Nah itu sayang sekali soalnya. Nih ini durasi masih ada lah ya. Betul.
Ini nih gua penasaran, coba searching di Google Apa tuh? sejarah lubang buaya ada. Sejarah lubang buaya. Gua penasaran Biasanya banget tuh. buaya mah nggak punya lubang. Ya ini ada nih, sejarahnya nih sangat ini. Kalau buaya biasanya pedang. Lubang Ya, buaya ini nih. yang tahu-tahu aja. Sejarah lubang buaya. Duh, gua capek bacanya, coba lu bacain. Kalau korek lu mana? Jadi lubang buaya adalah sebuah tempat di Jakarta, Indonesia, yang terkenal karena peristiwa tragis yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Betul. Tempat ini menjadi pusat perhatian ketika 6 jenderal Angkatan Darat Indonesia diculik dan akhirnya dieksekusi oleh sekelompok anggota militer yang tidak puas dengan pemerintahan pada saat pencet tuh. Pada saat apa? Coba kita tunggu. Itu tuh lur. Dik. Pada saat itu. Oh, nggak segitu. Pada saat itu. Tapi gue penasaran juga sih, gue pengen ke lubang buaya ini. Kan itu latar belakang ya. Kalau untuk penculikan dan eksekusi jenderalnya gimana tuh penjelasannya? Pada malam itu 6 jenderal, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Ini termasuk pahlawan-pahlawan kita Betul, juga ya. jelas sekali. Jenderal Suprapto, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Abdul Haris Nasution, Letnan Kolonel Untung Samsuri, dan Mayor Ahmad Hussein diculik oleh kelompok pasukan tentara yang memberontak. Mereka kemudian dibawa ke lubang buaya dan dieksekusi dengan cara yang tragis. Wah, tapi gue baru tahu nih, pahlawan-pahlawan kita ini meninggal karena dibantai gini ya, diculik ya. Kalau gue sih udah tahu. Ini bukan sering, gue pernah nonton filmnya, yaitu G30 SPKI. Oh iya. Gue merhatiin sih waktu dulu pas SMA. Ternyata begini ya. Diculik. Sampai sekarang kan jalannya ada kan. Ada. Kayak gue ini sekarang tinggal di Gatot Subroto. Nah, nih ada nih pemicu tragedi. Peristiwa ini merupakan bagian dari gerakan 30 September tuh. G30 SPKI ya. Yang pada awalnya diklaim sebagai upaya untuk melindungi Presiden Soekarno dan kudeta militer yang diduga sedang berlangsung. Namun G30S segera berubah menjadi aksi kekerasan tuh, yang menargetkan jenderal-jenderal yang dianggap sebagai ancaman terhadap kestabilan pemerintahan. Karena itu menjadi ancaman sehingga itu ada penculikan pada jenderal-jenderal. Betul. Untuk dihajar ya, agar tidak mengganggu tujuan mereka, mungkin seperti itu. Dan dampak terhadap masyarakat dan politik Indonesia ini adalah tragedi lubang buaya tidak hanya merenggut nyawa jenderal-jenderal yang menjadi korban langsung, tetapi juga menciptakan trauma dan ketakutan di kalangan masyarakat. Pada masa itu, ribuan orang dianggap sebagai bagian dari konspirasi dan dikejar, ditangkap, bahkan dieksekusi tanpa proses hukum yang adil. Ada dampak juga terhadap masyarakat. Kejadian ini menjadi pemicu bagi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, yang kemudian dikenal dengan tindakan keras dan pembatasan kebebasan sipil. Lubang buaya tidak hanya menciptakan luka emosional dalam sejarah Indonesia, tetapi juga membentuk dinamika politik dan sosial yang memengaruhi negara tersebut selama beberapa dekade. Ini perubahan dalam persepsi dan penghormatan, Tri. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia mulai berusaha memahami dan mengenang peristiwa ini dengan lebih objektif. Lubang buaya yang dulunya dianggap sebagai simbol ketakutan dan kekejaman, kini dihargai sebagai situs sejarah yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Untuk sebuah pengingat kita agar menjaga keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan. Karena memang cukup ngeri juga kalau kita hidup di zaman itu ya. Betul. Dengan melihat penculikan, pembantaian. Dan pasti ini
menjadi dampak juga yang tadi dibacain terhadap masyarakat Indonesia. Iya, masih merasa ketakutan juga. Iyalah, nih kebayang kita aja kalau misalkan lihat tabrakan itu bisa jadi trauma ya. Apalagi di zaman dulu yang benar-benar disengaja. Nah, itu tuh ya. Itu. Nah, itu makanya kita kembali harus bersyukur. Bersyukur. Nih ada nih kenangan dan pelajaran dari Lubang Buaya nih, Nal. Meskipun tragedi Lubang Buaya telah berlalu, kenangan dan pelajaran dari peristiwa ini tetap relevan. Dalam sejarah Indonesia, Lubang Buaya menjadi simbol kekejaman yang tidak boleh terulang tuh. Dan sekaligus menjadi tempat untuk merenung, belajar, dan merayakan semangat kebebasan dan keadilan. Iya. Nih, sejarah kejamnya Lubang Buaya adalah peringatan bagi kita semua untuk selalu memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung pembangunan masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Lubang Buaya harus dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Nah, betul. Apa yang gua tadi bilang adalah untuk mengingat kita teguran, untuk mengingat kemanusiaan itu adil dan beradab dan juga kebebasan. Ada juga di Pancasila kan? Iya, begitu. Betul. Ini adalah sebuah sejarah yang semoga juga perlu bermanfaat. Kita ketahui. Ya, juga semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan. Karena jujur gue juga ada yang tahu, ada yang belum tahu. Iya. Dan ini akan menjadi wawasan buat kita juga. Begitu. Ini dan kita ada juga tuh itu tuh tempatnya. Gitu. Jadi kita juga pengen kita juga pengen sih ke sana. Ya. Terutama gua ya, karena selain sejarahnya gitu kan, gua pengen ngerasain gitu atau melihat secara langsung bagaimana itu gitu. Iya dong, biar kita juga tahu langsung ya, biar kebayang dengan keadaan dulu kayak gimana, dengan vibes-nya kayak gimana. Betul. Karena katanya nih Nal, yang pernah ke museum itu kan jadi tempat museum gitu kan. Memang ketika di sumur itu beda hawanya tuh. Jadi gitu. Ya pasti karena lebih mencekam lah katanya gitu. Karena ketika datang langsung pasti auranya tuh kerasa. Nah itu. Ada pesan nggak buat para pemirsa di rumah dari kesimpulan nih yang diambil tentang kemerdekaan atau ya tadi penjajahan zaman Belanda gitu? Nah ya intinya sih kalau pesan-pesan untuk kalian para kawan kumis, terutama gua juga sih lebih bersyukur terutama. Terus untuk mengetahui sejarah-sejarah itu memang sangat penting. Gitu sih. Dan menurut gua untuk kemerdekaan dulu yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan, kita ingat itu karena itu menjadi yang memotivasi kita sekarang untuk lebih semangat lagi. Betul. Dalam memperjuangkan juga Indonesia agar tidak terjadi kayak saling bunuh atau pembantaian. Kan zaman sekarang juga sebenarnya kadang kalau disadari itu masih ada dengan dengan merusak bangsa lah, dengan judi online misalkan. Nah kita itu harus berperan dengan itu. Betul. Jadi apapun itu yang merusak generasi bangsa, kita harus lawan itu agar tetap merdeka. Nah itu. Jadi stop judi online, stop drugs. Nah itu kadinya. Drugs benar. Stop drugs. Karena itu bisa merusak bangsa bahaya Indonesia. Banget. Kita lakukan aja hal-hal yang positif. Betul. Sama seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, setidaknya lumayan positif. Betul. Begitu ya. Mungkin itulah ya untuk perbincangan kali ini di spesial Agustus sesi artis audio review mistis. Iya, betul sekali. Salam dari Kumis Podcast, tetap merdeka selalu 45. Men, semangat juga 45. Iya. Mungkin kita tutup aja. Mungkin segitu aja. Kita Kumis Podcast undur diri. Gua Andre, gua Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.
Bos.